Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 29 Maret 2022. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami.
yang tak habis-habisnya. Pagi ini kami datang kepadamu, kami memohon kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami dalam kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh memahaminya. Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabdamu. Kiranya firman yang ditaburkan boleh memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kitab Wahyu, pasal 19, ayat 9 sampai 10. Lalu ia berkata kepadaku, "Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba." Katanya lagi kepadaku, "Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah." Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, "Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian. Hari ini tema kita adalah perjamuan kawin anak domba. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu di dalam masyarakat Jawa punya budaya. Salah satunya budaya atau tradisi yang berhubungan dengan pesta-pesta. Pesta-pesta pernikahan misalnya dilakukan dalam waktu-waktu atau hari-hari tertentu. Mereka yang melakukan pesta itu mereka berbahagia, mereka bersukacita, mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, di dalam budaya orang Ibrani, orang Israel, di sana juga peristiwa-peristiwa seperti pernikahan atau perkawinan, dan sebelum itu ada peristiwa pertunangan, itu juga satu peristiwa yang penting. Bahkan peristiwa pertunangan sendiri memiliki kekuatan hukum sosial yang mengikat calon mempelai. Peristiwa pertunangan itu perjanjiannya dilakukan kedua belah pihak dan disaksikan oleh masyarakat. Maka selama menunggu datangnya pada masa perkawinan dan pestanya itu, maka mempelai akan mempersiapkan diri. Mempelai laki-laki dia akan mempersiapkan tempat tinggal, dia akan mempersiapkan sesuatu juga yang berkaitan dengan pembayaran mas kawin. Sementara di pihak lain mempelai perempuan dia harus melakukan serangkaian acara adat termasuk di dalamnya pemeriksaan tentang kekudusan hidupnya. Maka nanti setelah kemudian sesuai dengan kesepakatan mas kawin yang harus dibayarkan itu telah dibayarkan secara lunas oleh calon mempelai laki-laki, maka kemudian setelah dibayar lunas maka tibalah hari pesta perkawinan itu. Maka si mempelai laki-laki dia akan menjemput mempelai perempuan, akan diboyong ke rumahnya dan di sana akan diselenggarakan pesta perkawinan. Saudara-saudara, di dalam relasi atau hubungan kita dengan Tuhan, seringkali kedekatan relasi kita dengan Tuhan itu juga digambarkan seperti sepasang mempelai, di mana hubungan kita dengan Kristus itu seperti mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Konsep relasi yang dekat, hubungan yang dekat antara kita, antara umat Allah, orang percaya kepada Allah,
itu juga digambarkan di dalam Perjanjian Lama, sekalipun belum memakai istilah mempelai. Tetapi kedekatan relasi umat Allah, orang percaya kita dengan Tuhan itu digambarkan dengan sedemikian rupa, ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya bukan saja kedekatan itu berbicara tentang relasi yang intim, tetapi kedekatan itu juga berbicara tentang kepemilikan Tuhan, kepemilikan Allah terhadap kita, orang percaya, umat Allah, di mana Allah telah menebus kita melalui Kristus Putranya untuk memiliki dan merengkuh hidup kita yang rapuh ini di dalam persekutuan dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan di dalam Yesus Kristus Dia telah menawarkan persekutuan yang kekal itu melalui penebusannya. Di atas kayu salib, Ia ingin menjadikan umat yang berdosa yang percaya kepadanya itu sebagai mempelainya. Karena itu kapasitas penebusan Kristus itu sebetulnya berlaku secara universal untuk semua orang. Namun toh kita melihat di dalam praktikannya, bukan karena penebusan Kristus itu tidak berdaya kuasa, tetapi menjadi efektif, tetapi menjadi sesuatu yang dapat dirasakan bagi setiap orang yang percaya. Maka kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25, di dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang perumpamaan 10 gadis, maka kita melihat di sana tidak semua gadis turut masuk dalam perjamuan dengan mempelai pria. Jadi ada kekhususan bagi peserta perjamuan kawin itu. Dan juga kalau kita membaca di dalam perjamuan kawin anak domba itu, ternyata perjamuan kawin anak domba yang adalah gambaran pesta kemenangan iman orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus itu bersama dengan sang anak domba, bersama dengan Kristus itu, ternyata kita melihat ada kekhususan yang dinyatakan di sana. Mereka yang mengikuti pesta perkawinan anak domba itu memang disebut berbahagia. Maka pertanyaannya, kekhususan yang disebut siapa yang berhak menikmati pesta perkawinan dalam kebahagiaan itu? Saudara-saudara, kita melihat di dalam bacaan kita, ternyata bukan saja diperuntukkan bagi orang yang percaya, tetapi lebih-lebih mereka yang berhak menikmati pesta perkawinan anak domba itu adalah mereka yang percaya, mereka yang beriman kepada Kristus, dan yang setia sampai akhir. Saya ulangi sekali lagi, yang telah ditebus oleh Kristus, yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga yang di dalam imannya mereka setia sampai akhir. Saudara-saudara, disinilah menjadi relevan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, seperti yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 menjelaskan bagaimana sebetulnya kehidupan iman kita itu digambarkan seperti pertandingan. Ya, seperti seorang atlet yang menempuh pertandingan lari. Mereka yang dikatakan menang itu adalah yang berkuasa menaklukkan dirinya untuk terus berjalan, berlari, menyentuh garis finish. Sekalipun untuk mencapai garis finish, garis akhir itu, atlet itu harus jatuh bangun. Tetapi dengan tekad yang kuat, ia terus melangkah, mengarahkan pandangannya ke depan, melangkah menuju tempat pelabuhan imannya, yaitu di dalam Kristus Sang Penebus.
Maka Bapak Ibu seperti atlet yang bukan saja giat berlatih, sportif untuk bertanding, tetapi kita lihat juara yang sejati adalah mereka yang setia mengerjakan tugasnya sampai akhir. Seorang pemenang iman yang sejati adalah yang menikmati pesta perkawinan anak domba itu adalah mereka yang mengerjakan imannya setia sampai akhir. Maka untuk memelihara kesetiaan iman kita itu, saudara, kita perlu memeliharanya, kita perlu dikuatkan melalui berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kekuatan otot rohani kita untuk melangkah di dalam iman itu perlu dilatih. Dan cara melatihnya adalah dengan melibatkan diri kita, kehidupan kita di dalam berbagai-bagai pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena dengan demikian kita akan terus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan yang mengutus dan melibatkan kita di dalam pekerjaannya itu. Kita akan terus dilatih untuk membangun persekutuan yang hidup dengan Dia. Saudara, pesta perkawinan anak domba itu bukan seperti pesta perkawinan duniawi yang berorientasi mencari kesenangan kedagingan. Tetapi pesta perkawinan anak domba itu adalah pesta rohani, pesta kemenangan iman, di mana Allah sebagai Bapa itu mengumpulkan anak-anaknya, kita orang percaya yang telah menerima Kristus, seperti yang disampaikan Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa menerima Kristus, firman yang menjadi manusia itu diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi di dalam pesta perkawinan anak domba itu adalah perjamuan kekal dari Tuhan. Perjamuan Bapa kepada kita anak-anaknya, di mana kita sebagai anggota keluarga Allah, kita diundang untuk bertemu, bersekutu, berkumpul di seputar mejanya Bapa, di mana kita menerima makanan yang kekal, yang membuat kita mengalami hidup yang kekal. Karena itu, di dalam pesta perkawinan anak domba itu, semuanya diarahkan kepada sang anak domba sebagai pusat pesta perkawinan itu, di mana ia bukan saja menjamu dengan makanan duniawi, tetapi dia telah menjamu kita sekalian orang percaya dengan makanan rohani. Ia sudah memberikan makanan rohani kepada kita melalui tubuh dan darahnya yang ia bagi-bagikan, yang ia meteraikan itu di dalam kehidupan kita sebagai tanda keselamatan yang ia nyatakan kepada kita. Karena itu melalui Dia dan di dalam Dia kita diundang untuk mengalami pemuliaan, hidup terhormat sebagai mempelai Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suasana bahagia dalam pesta perkawinan anak domba itu sesungguhnya saat ini sudah kita cicipi di dalam persekutuan kita dengan Kristus dan bersama dengan umat Allah yang lain. Suasana bahagia itu bukankah telah kita alami ketika kita mengalami pemberitaan firman Tuhan, di mana firman yang diberitakan itu menyegarkan jiwa kita. Betapa hati kita meluap dengan sukacita dan bahagia setiap kali kita menerima sapaan firman Tuhan. Betapa diri kita, betapa hati kita bersyukur dan bersukacita setiap kali kita menerima sakramen yang dilayankan. Makanan rohani yang dibagikan itu mendewasakan dan menguatkan iman kita. Betapa kita bahagia
Ketika kita bersama-sama dengan umat Allah yang lain, menikmati tubuh Kristus, menikmati kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah suasana sukacita di dalam persekutuan dengan Kristus itu terus kita pelihara. Bukan saja kita pelihara, tapi tetap kita rawat. Bukan saja kita rawat, tetapi kita juga bagikan kepada orang-orang yang kita jumpai, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui pemberitaan kabar baik, melalui pemberitaan Injilnya. Sebab sesungguhnya Injil itu adalah kabar baik, berisi undangan kepada setiap orang untuk menikmati pesta kebahagiaan di dalam perkawinan anak domba. Kepada kita yang telah menerima undangan itu, kita hadiri, dan biarlah kita juga boleh mengundang yang lain, menyampaikan undangan Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat menikmati persekutuan bersama dengan Kristus, Sang Anak Domba. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk jamuan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pelibatan Tuhan. Tuhan telah mengundang kami untuk ikut berpartisipasi di dalam pesta perkawinan anak domba. Kami bersyukur dan kami merasa terhormat, sebab kami orang-orang yang rapuh, orang-orang yang rendah ini Tuhan layakkan untuk menghadiri pesta perjamuan-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami senantiasa setia memelihara iman kami sampai akhir. Kami tetap berdoa untuk kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan iman kami di masa pandemi seperti ini. Kiranya kami tetap mengarahkan mata iman kami kepada Kristus. Tuhan memberkati pemulihan setiap umat-Mu, baik mereka yang berpulih dari kesehatan, berpulih untuk mendapatkan keadaan yang jauh lebih sehat oleh karena sakit, ataupun jemaat-Mu yang berpulih di bidang ekonomi, ataupun bahkan jemaat-Mu yang berpulih di dalam relasi satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga mereka. Kami memohon kasih Tuhan yang melingkupi setiap kami. Berdoa untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan berikan rezeki dan Tuhan berkati. Berdoa untuk studi anak-anak kami, Tuhan berikan kepandaian, hikmat, dan keberhasilan. Berdoa untuk setiap keluarga di anggota jemaat GKI Batu, Tuhan pelihara dengan kasih yang kudus. Dan berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah online ini, kiranya juga Tuhan memberkati setiap kami, memberikan kepada kami sekali lagi semangat untuk turut berpartisipasi, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pemberitaan Injil kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan juga memberkati, terutama di dalam pemulihan pada masa-masa pandemi ini, dengan segala macam program kegiatan, baik vaksinasi, baik program-program pemulihan ekonomi yang lain, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap kehidupan kami pada hari ini di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambut dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati, salam sehat, Shalom.